Hatur nuhun Pak Mumu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya bisa terdengar ya, Waalaikumsalam. Bapak Ibu? Jelas, Ibu. Terdengar, Jelas, terdengar Bu. Bu, jelas. Ya, Hatur nuhun. Yang saya hormati Bapak Ketua Tim Kerja Bisa P- dilanjut ya? P2PM dari Dinas Kesehatan Iya. Kota Sukabumi, Dr. Nasoka. eh, Bapak Ibu Kepala Puskesmas dan rumah sakit yang ditunjuk menjadi Rabies Center di wilayah Kota Sukabumi. Pak Mumu juga sebagai penanggung jawab program zoonosis di eh, Dinas Kesehatan Kota Sukabumi. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana masih memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat Islam, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa kembali bersua, bertatap muka, walaupun kali ini melalui layar monitor ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan tidak mengurangi maksud dan tujuan eh, dari pembakalan ini. Baiklah Bapak Ibu, kita mulai saja ya. Izin untuk share screen. Ya, sudah terlihat ya? Paparannya sudah terlihat ya, Pak Momo? Terlihat, Bu. Terlihat. Ya, Terlihat, siap. Bu. Hatur nuhun, Dokter Sudah Nasoka. terlihat. Ya, baiklah Bapak Ibu, beberapa minggu sebelumnya seperti tadi yang diungkapkan Dr. Nasoka, eh, ini sudah kita diskusikan bersama gitu ya. Tapi mungkin hari ini ada beberapa teman-teman yang kebetulan tidak bisa hadir pada pertemuan beberapa waktu yang lalu. Jadi mangga hari ini kita berdiskusi lagi terkait dengan tata laksana kasus gigitan hewan penular rabies. Baik Bapak Ibu, penyakit rabies ini merupakan salah satu penyakit yang tertua di dunia. Penyakit ini sudah ada sekitar 4.000 tahun yang lalu. Setiap tahun sekitar 59 orang dilaporkan meninggal karena rabies dan mayoritas adalah anak-anak kurang dari 40%, kurang dari 14 tahun, atau sekitar 40% yang meninggal adalah anak-anak. Penyakit rabies ini bersifat akut dan progresif, dapat menyerang baik manusia ataupun hewan berdarah panas lainnya dan bersifat zoonosis. Case fatality-nya 100% jika sudah menimbulkan gejala baik pada hewan ataupun pada manusia. Jadi, kalau sudah menimbulkan gejala baik pada hewan ataupun manusia, endingnya adalah kematian. Siapa saja yang bisa menularkan? 99% yang bisa menularkan adalah hewan anjing. 1%-nya bisa kucing, bisa kera, bisa monyet, ataupun hewan berdarah panas lainnya gitu. Jadi intinya semua hewan berdarah panas bisa menularkan virus rabies, tentu saja dari hewan-hewan yang sudah positif mengandung virus rabies. Kalau misalnya gigitan atau cakaran hewan yang tidak mengandung virus rabies, ya tidak bisa menularkan virus rabies ke manusia. Eh, ini kondisi endemisitas penyakit rabies. Jadi di Indonesia masih ada 26 provinsi yang endemis rabies. Salah satunya adalah Provinsi Jawa Barat.
Di antaranya ada 12 provinsi yang sudah bebas rabies. Bisa Bapak Ibu lihat, Riau, Bangka Belitung, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Papua, daerah Papua semuanya masih bebas rabies gitu ya. Eh, di 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 Pulau Jawa itu yang belum bebas rabies hanya Provinsi Jawa Barat. Tetangga kita DKI Jakarta, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur itu sudah dinyatakan bebas rabies. Nah, ada satu hal yang menarik gitu ya, ketika dinyatakan bebas rabies, indikatornya tidak hanya tidak ada kasus selama 2 tahun berturut-turut pada manusia, tetapi tidak boleh ada kasus juga positif pada hewan atau spesimen otak hewannya gitu. Jadi PR-nya dua untuk endemi untuk syarat menjadi eh, provinsi yang bebas rabies, yaitu tidak ada kasus pada manusia dan hewan. Ini etiologi si virusnya termasuk famili Rhabdovirus, genusnya Lyssavirus, dan jika diperbesar bentuknya seperti peluru dengan diameter 200 kali 80 nanometer gitu ya. Nah, si virus ini bagian luarnya eh, diliputi oleh lipid berduri gitu ya yang disebut dengan envelope. Nah, envelope ini yang menentukan keefektivitasan si virus rabies tersebut. Nah, ini kalau Bapak Ibu lihat, nah ini tadi, jadi si efektivitas si virus rabiesnya terdapat di sini, gitu ya. Di serabut-serabut ini yang merupakan lipid yang berduri. Ini sifat fisiknya, jadi virus rabies cepat mati pada suhu pemanasan 60 derajat Celcius selama 5 menit. Selain itu juga si virus cepat mati dengan paparan sinar ultraviolet di luar jaringan hidup, tetapi si virus bisa hidup berbulan-bulan pada suhu -4 derajat Celcius. Ini untuk sifat kimianya, virus cepat mati dengan zat pelarut lemak seperti air sabun dan deterjen, serta virus mati pada suhu 3 gitu. Itu kenapa alasannya semua kasus di HPR wajib untuk dilakukan cuci luka menggunakan deterjen, kemudian dibilas dengan air mengalir gitu ya, karena memang si virusnya cepat mati dengan zat pelarut lemak karena memang di luarnya diselimuti oleh lipid berduri gitu. Jadi harapannya walaupun misalnya ada virus yang masuk ke dalam tubuh kita, efektivitasnya sudah menurun karena si selaputnya yang berupa lipid itu sudah dicuci menggunakan deterjen. Nah, ini untuk perjalanan virus rabies dari lokasi gigitan sampai menginfeksi otak. Jadi, si virus rabies itu masuk melalui gigitan atau cakaran hewan yang positif mengandung virus rabies. Kemudian, si virusnya melakukan replikasi di tempat gigitan. Setelah itu, si virusnya menginfeksi saraf. Dalam hal ini adalah sistem saraf pusat, kemudian bergerak secara retrograd ke atas. Kemudian, si virus melakukan replikasi di dorsal root ganglion dan bergerak ke atas melalui spinal cord menuju ke otak. Nah, ketika si virus ini sudah nyampe ke otak, barulah timbul gejala-gejala klinis pada manusia. Ada 3 gejala yang khas pada penyakit rabies. Mungkin Bapak Ibu semuanya sudah tahu ya. Pasiennya takut air, takut cahaya, takut udara, aerofobia, fotofobia, dan hidrofobia. Itu gejala yang sangat khas pada penyakit rabies.
Nah, ketika sudah menginfeksi otak ini, kemudian virus bergerak dari otak melalui saraf menuju ke beberapa jaringan seperti mata, ginjal, dan kelenjar air liur. Nah, ini untuk perjalanan penyakit virus rabies. Jadi, penyakit rabies ini masa inkubasinya sangat tinggi, sangat lama, maksud saya 20 sampai 60 hari gitu ya, atau 2 minggu sampai 2 tahun di teorinya seperti itu gitu ya. Beberapa kasus yang pernah ditemukan bahwa gejala muncul setelah paparan sebulanan gitu baru muncul gejala pada manusianya. Nah, jadi ketika sudah terjadi gigitan masa inkubasi 20 sampai 60 hari atau 2 minggu sampai 2 tahun. Kemudian masuk ke dalam fase prodromal. Nah, ketika masuk ke dalam fase akut nero ini baru muncul gejala-gejala yang khas tadi. Nah, ketika sudah muncul gejala yang khas tadi berarti si virusnya sudah nyampe ke otak, maka pasiennya akan koma dan kurang dari 2 minggu pasti pasiennya akan meninggal. Satu kasus yang dilaporkan di Kabupaten Karawang, tetapi digigit di Aceh Singkil, setelah bergejala muncul gejala khas itu eh, 3 hari pasiennya meninggal. Nah, di manakah terjadi risiko penularan gitu ya? Ketika masa inkubasi tidak belum terjadi risiko penularan. Risiko penularan terjadi dari masa prodroma sampai pasiennya mati. Itu merupakan risiko penularan virus rabies. Nah, sampai saat ini virus rabies tidak ada obatnya, sehingga kalau misalnya sudah bergejala pasti endingnya adalah pasiennya meninggal karena memang ya obatnya belum ada gitu ya. Nah, lantas apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan adalah mencegah jangan sampai si virus itu masuk ke dalam tubuh kita dan jikalaupun sudah masuk ke dalam tubuh kita tidak sampai menginfeksi otak, tidak sampai menimbulkan gejala pada manusianya. Adapun strategi pencegahannya ada dua, ada yang kita namakan pre-exposure prophylaxis dan post-exposure prophylaxis. Untuk pre-exposure prophylaxis hanya pemberian vaksin anti rabies saja. Sedangkan untuk post-exposure prophylaxis eh, tindakannya ada cuci luka, ada pemberian vaksin anti rabies, dan pemberian serum anti rabies jika ada indikasi. Jadi tidak semua kasus gigitan hewan penular rabies perlu diberikan serum anti rabies. Jangankan serum anti rabies, vaksin anti rabies pun tidak semua kasus gigitan harus diberikan vaksin anti rabies. Nah, ini untuk pre-exposure prophylaxis. Jadi, pre-exposure prophylaxis ini vaksinasi yang diberikan untuk mereka yang mempunyai risiko terpapar virus rabies. Siapa saja yang mempunyai risiko untuk terpapar virus rabies? Salah satunya adalah individu yang berisiko tinggi akibat pekerjaannya, misalnya para vaksinator hewan, atau misalnya petugas laboratorium yang setiap hari menangani pasien, menangani sampel otak yang kemungkinan mengandung virus rabies. Atau misalnya populasi yang tinggi di daerah endemis, populasi yang tinggal di daerah endemis rabies di mana post exposure-nya sulit didapat. Tapi kalau di Provinsi Jawa Barat tidak ya, insya Allah semua kasus bisa ditangani kalau misalnya kasusnya datang ke pelayanan kesehatan.
Atau misalnya kejadian gigitan anjingnya lebih dari 5% per tahun. Atau adanya kelelawar yang positif rabies. Nah, di Provinsi Jawa Barat hanya di poin nomor satu saja ini yang di beberapa kabupaten kota sudah kita berikan untuk teman-teman kita di Dinas Peternakan untuk para vaksinator hewannya. Nah, ini untuk pre-exposure propilaksis diberikan ketika post exposure-nya sulit diakses. Ketika nanti sudah diberikan pre-exposure akan meringkaskan pemberian post exposure atau bahkan malah meniadakan SAR. Itu jadi ketika sudah diberikan pre-exposure nanti kalau misalnya digigit hanya diberikannya varinya booster saja atau misalnya kategori 3 risiko tinggi harusnya diberikan SAR, tidak perlu diberikan SAR karena sudah mendapatkan pre-exposure. Ini untuk jadwal pemberian pro exposure. Jadi untuk pemberian pre-exposure itu bisa diberikan secara intramuskular atau secara intradermal. Tapi di kita sekarang sudah mulai disarankan atau diharuskan malah ya pemberiannya menggunakan intradermal, tidak lagi menggunakan intramuskular. Apa alasannya? Salah satunya adalah untuk menghemat vaksin. Kalau misalnya secara intramuskular, satu orang aja perlu dua dua vaksin, gitu ya, dua pial, gitu ya. Ya, sedangkan kalau misalnya pemberiannya menggunakan intradermal, satu pial itu bisa dipergunakan untuk beberapa orang karena dosisnya hanya 0,1 mili di deltoid kanan kiri, berarti satu orang totalnya hanya 0,4 mili gitu. Jadi satu pial itu bisa untuk beberapa orang. Karena sebetulnya gitu ya VAR yang ada di kita itu hanya diberikan untuk yang post exposure, tetapi karena memang dalam pengendalian rabies kita tidak bisa berjalan sendiri gitu. Jadi teman-teman dari Dinas Peternakan pun perlu kita fasilitasi ketika mereka perlu untuk diberikan pre-exposure karena memang resikonya sangat tinggi gitu ya. Nah, ini untuk post exposure propilaksis, ada pencucian luka, pemberian PAR segera setelah paparan. Idealnya memang pemberian PAR itu segera begitu terkena pajanan langsung diberikan PAR. Tapi kenyataannya di lapangan pasien baru datang ke layanan sehari, 2 hari, atau bahkan seminggu setelah digigit baru datang ke layanan. Masih bolehkah diberikan PAR? Boleh gitu ya. Kalau memang sesuai SOP-nya memang harus diberikan. Sampai kapan bisa diberikan vaksin anti rabies? Vaksin anti rabies masih bisa diberikan sebelum timbul gejala klinis pada manusia, gitu ya. Jadi mau seminggu, mau 2 minggu pasiennya datang sebelum timbul gejala klinisnya masih boleh diberikan VAR. Tapi PAR tidak akan bermanfaat lagi ketika sudah timbul gejala klinisnya pada manusia. Karena itu berarti si virusnya sudah nyampe ke otak gitu ya. Nah, ini pemberian SAR jika ada indikasi dan diberikan pada kasus dengan atau diberikan pada kasus yang kita kategorikan kategori 3 dan resiko tinggi gitu. Atau ada satu lagi jika HPR yang menggigitnya positif mengandung virus rabies. Bagaimana cara menentukannya si hewannya positif atau tidak? Tentunya harus diperiksakan spesimen otaknya. Kemana diperiksakannya?
Kalau untuk Sukabumi yang terdekat adalah ke BB Pet Subang gitu ya. Siapa yang mengambil sampelnya gitu ya dan siapa yang harus mengantarkan ke BB Pet Subangnya itu adalah teman-teman kita dari Dinas Peternakan gitu. Kita info saja ke mereka dan kebetulan juga di Kota Sukabumi sudah ada WA grupnya ya. Di situ ada orang kita dari Dinas Kesehatan, ada juga teman-teman dari Dinas Peternakan. Jadi Bapak Ibu kalau ada kasus, jangan lupa mangga di-share di grup tersebut agar teman-teman yang di sektor kesehatan hewan juga terinfo. Oh, ada kasus misalnya di wilayah Puskesmas Kota Sukabumi, di wilayah Puskesmas Baros misalnya gitu ya. Nanti kita tata laksana di manusianya, teman-teman dari Dinas Peternakan akan mengobservasi si hewannya gitu ya. Jangan kita yang mengobservasi hewannya, tapi teman-teman dari Dinas Peternakan. Nanti biasanya observasinya 14 hari. Kalau sebelum 14 hari si hewannya mati atau menunjukkan gejala penyakit yang mengarah ke rabies, biasanya diambil spesimen otaknya dan akan diperiksakan gitu ya. Kalau misalnya eh, hasilnya negatif, tidak mengandung virus rabies, VAR-nya bisa di stop, tidak perlu diberikan VAR lagi. Atau misalnya positif nih mengandung virus rabies, nah itu berarti VAR-nya diberikan sampai hari ke-21 dan diberikan serum anti rabies juga. Ya. Nah, ini untuk tata laksananya ada cuci luka gitu ya. Setelah dicuci luka harus dikeringkan dan bisa dibubuhi alkohol atau yodium tinctur gitu. Nah, untuk antibiotika, ATS dan analgetik ini simptomatis saja gitu ya. Mangga diberikan jikalau memang dianggap perlu untuk diberikan antibiotik karena takutnya misalnya infeksi lukanya gitu ya. Atau misalnya lukanya kotor nih, takutnya pasiennya jadi tetanus, mangga diberikan ATS. Atau misalnya pasiennya kesakitan, boleh nggak diberikan analgetik? Boleh gitu ya. Dengan tidak menghilangkan atau meniadakan pemberian SAR jika memang itu harus. Dengan tidak meniadakan pemberian VAR jika memang di alurnya nanti kita lihat alurnya seperti apa, memang harus diberikan VAR. Itu ya. Ini pemberian VAR atau SAR. Nah, ini prinsip cuci luka. Teman-teman di Rabies Center harus paham semua gitu ya. Jadi cuci luka itu diberikan atau dilakukan pada semua kasus KHPR. Mau kategori berapapun itu harus dilakukan cuci luka. Bagaimana caranya? Dicuci dengan menggunakan deterjen, kemudian dibilas dengan air mengalir selama 10 sampai 15 menit. Ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan ketika mencuci luka. Salah satunya adalah tindakan invasif seperti menyikat luka, karena ini hanya akan menimbulkan luka yang baru gitu ya. Nah, golden periodnya sebenarnya 12 jam pasca pajanan, tetapi harus tetap dilakukan jika misalnya pasien datangnya sudah lebih dari 12 jam. Setelah cuci luka, bisa diberikan betadine atau antiseptik lainnya. Nah, ini satu lagi yang harus teman-teman paham juga dan masih ada beberapa yang masih melakukan gitu ya. Jadi luka gigitan hewan penular rabies itu tidak boleh dijahit. Kalaupun misalnya lukanya dalam, perdarahannya banyak gitu ya, jahitan misalnya diperlukan agar menghentikan perdarahan gitu ya. Boleh saja, tetapi jahitnya jahit situasi saja. Tidak boleh dilakukan jahit secara permanen gitu. Karena kalau misalnya si hewannya positif mengandung virus rabies,
Virus rabies itu sifatnya adalah anaerob. Kalau kita tutup, malah perkembangbiakannya menjadi lebih cepat. Nah, ini untuk flowchartnya Bapak Ibu seperti ini. Mungkin ada beberapa teman-teman yang sudah tidak asing lagi ya melihat flowchart ini gitu ya. Tapi kalau melihat flowchartnya sih gampang gitu ya. Tapi ketika ada kasusnya memang masih suka bingung-bingung ya. Yang ini diperlukan atau tidak gitu ya untuk diberikan VAR. Kasus yang mana yang harus diberikan SAR, kapan VAR-nya bisa dihentikan dan kasus seperti apa yang VAR-nya harus diberikan sampai hari ke-21. Nah, jadi Bapak Ibu, ketika ada kasus gigitan hewan penular rabies, Bapak Ibu harus kategorikan gitu ya, si lukanya itu masuk ke dalam kategori 1K, kategori 2K, atau kategori 3K gitu ya. Nah, kalau kategori 1 di mana hanya menyentuh atau memberi makan hewan penular rabies atau jilatan hewan penular rabies pada kulit yang utuh. Dipastikan kulitnya utuh, tidak ada luka gitu ya. Itu masuk ke dalam kategori 1. Nah, kalau kategori 2 gigitan pada kulit, luka lecet, atau cakaran tanpa perdarahan. Jadi digigit atau dicakar hanya lecet saja. Atau misalnya dicakar tapi tidak mengeluarkan darah. Atau misalnya digigit tapi tidak mengeluarkan darah. Itu masuk ke dalam kategori 2. Nah, untuk kategori 3, sebaliknya dari kategori 2, kalau tadi kategori 2 gigitan atau cakaran berupa luka lecet atau misalnya tanpa perdarahan. Nah, kalau kategori 3 gigitan atau cakaran yang menembus eh, kulit bisa single ataupun multiple atau kontaminasi mukosa atau kulit tidak utuh dengan jilatan air liur HPR atau kontak langsung dengan kelelawar. Jadi teman-teman untuk hafalnya untuk mempermudah membedakannya kalau kategori 2 tanpa perdarahan, kalau kategori 3 ada perdarahan gitu ya. Atau misalnya kontaminasi mukosa dengan kulit yang tidak utuh dengan jilatan air liur HPR itu masuk ke dalam kategori 3. Nah, untuk kategori 1 tata laksananya hanya cuci luka saja. Bapak Ibu tidak perlu memikirkan pemberian vaksin anti rabies ataupun serum anti rabies. Cukup dicuci luka saja. Nah, untuk kategori 2 ada yang VAR-nya bisa ditunda dan ada yang VAR-nya tidak bisa ditunda. Kalau misalnya VAR-nya bisa ditunda, kasus-kasus seperti apa? Jadi kalau misalnya VAR-nya bisa ditunda jika digigit atau dicakar hewannya ada, hewan peliharaan bisa diobservasi, hewannya tampak sehat, berpemilik juga gitu ya. Nah, itu bisa ditunda dulu parnya karena akan diobservasi nih oleh siapa? Oleh otoritas kesehatan hewan. Jadi, tadi saya sudah sampaikan, Bapak Ibu tinggal share aja di grup kasusnya gitu. Jadi nanti teman-teman kesehatan hewan observasi di hewannya 14 hari. Kita tunggu aja hasil observasinya seperti apa. Kalau misalnya selama 14 hari hewannya sehat, tidak mati gitu ya. Itu parnya tidak perlu diberikan. Lantas apa yang harus diberikan di manusia tata laksananya? Hanya cuci luka saja. Tapi nanti kalau misalnya HPR-nya selama 14 hari atau sebelum 14 hari HPR-nya mati gitu ya. Kemudian diperiksakan spesimen otaknya, hasilnya mengandung virus rabies. Nah, itu berarti harus segera diberikan vaksin anti rabies. Atau misalnya kalau positif
berarti harus diberikan serum anti rabies juga. Bu, atau nanti jadi terlambat? Enggak, gitu ya kan? Kita balik lagi tadi masa inkubasinya virus rabies itu 14 hari gitu ya. Kalau observasi 14 hari nggak akan terlambat jika misalnya si hewannya ternyata positif mengandung virus rabies. Karena perlu Bapak Ibu ketahui, jika si hewannya positif mengandung virus rabies, tidak perlu menunggu sampai 14 hari observasi, pasti hewannya juga akan mati. Gitu ya. Karena ketika hewan yang positif rabies itu menggigit, berarti sama seperti manusia, si virusnya sudah nyampe ke otak. Ketika virus sudah nyampe ke otak, tidak akan sampai 14 hari, si hewannya juga pasti akan mati. Nah, eh, karena melihat hal seperti itu ya, Bapak Ibu harus tahu betapa pentingnya observasi di hewan penular rabiesnya, observasi di kucingnya, observasi di HPR di anjingnya, misalnya observasi di keraknya gitu. Bapak Ibu tidak perlu hariwang gitu ya, atuh kerjaan saya nambah untuk mengobservasi HPR tidak, karena observasi HPR di sininya jelas oleh otoritas kesehatan hewan, tidak oleh kita dari sektor kesehatan manusia, tidak oleh keluarganya, atau tidak oleh yang punya HPR-nya. Begitu ya Bapak Ibu ya, mudah-mudahan jelas sampai di sini. Nah, ada kasus yang tidak perlu, ada kasus yang harus segera diberikan VAR. Kasus seperti apa? Yaitu kasus-kasus yang hewannya tidak masuk ke dalam kriteria ini. Gitu. Misalnya hewannya hewan liar, hewan tidak berpemilik, gitu ya. Biasanya ini kalau kota Sukabumi mah, kalau di kotanya ya, sepertinya kalau hewan liar itu Bapak Ibu juga harus bisa membedakan hewan liar atau hewan yang dilepas liarkan gitu. Beda halnya kalau misalnya kasusnya dari Kabupaten Sukabumi nih, yang benar-benar hewannya liar, yang hewannya turun dari hutan gitu, itu merupakan hewan liar. Beda dengan yang daerah kota nih, banyak kan kucing atau anjing yang memang dilepas liarkan gitu ya. Sangat mungkin untuk ditangkap kemudian diobservasi selama 14 hari. Nah, ketika di kategori 2 kita akan memberikan vaksin anti rabies, Bapak Ibu juga harus memperhatikan atau menganamnesa lagi pasiennya imun atau non imun. Nah, kalau misalnya pasien imun itu adalah pasien yang pernah mendapatkan pre-exposure atau post-exposure lengkap atau minimal 2 dosis. Jadi misalnya pasiennya orang teman-teman kita dari dinas peternakan pernah mendapatkan pre-exposure atau misalnya pernah mendapatkan post-exposure di hari ke-0 sama hari ke-7 itu masuk ke dalam pasien imun. Kalau pasien non-imun, tentu saja pasien-pasien yang belum pernah mendapatkan pre-exposure atau pre-exposure lengkap atau minimal 2 dosis. Nah, kalau untuk yang imun, pemberian VAR-nya beda. Untuk yang pasien imun hanya diberikan booster saja hari ke-0 dan hari ke-7 intramuskuler sama gitu ya. Hari ke-0 dan hari ke-3 ya kalau booster. Maaf salah. Jadi hari ke-0 sama hari ke-3 saja kalau booster itu. Tetapi PAR tidak perlu diberikan jika pernah mendapatkan pre-exposure atau post-exposure kurang dari 3 bulan. Itu tidak perlu diberikan VAR lagi. Tapi kalau misalnya sudah lebih dari 3 bulan, cukup booster saja. Hari ke-0 1 dosis dan hari ke-3 1 dosis.
Nah, ini untuk yang non-imun. Kalau yang non-imun, untuk yang post exposure, kita masih menggunakan intramuskular hari ke-0, hari ke-7, dan hari ke-21. Hari ke-0-nya 2 dosis, hari ke-7-nya 1 dosis, dan hari ke-21-nya 1 dosis. Gitu ya. Itu adalah metode yang digunakan di program dengan metode Zagreb. Apakah ada metode lain? Ada, namanya metode ESEN yang hari ke-0 1 dosis, hari ke-3 1 dosis gitu ya, selama 4 kali pemberian. Tetapi di program tidak menggunakan metode ESEN, tapi dengan metode Zagreb yang hari ke-0 2 dosis, hari ke-7 1 dosis, dan hari ke-21 1 dosis. Nah, kalau misalnya HPR-nya bisa diobservasi, sama ya kesininya, seperti semuanya. Kalau HPR-nya bisa diobservasi, sama ke bawahnya observasi dulu 14 hari. Kalau misalnya HPR-nya sehat selama 14 hari, tentu saja VAR-nya yang hari ke-21 tidak perlu diberikan lagi. Tapi kalau misalnya selama 14 hari, atau misalnya sebelum 14 hari HPR-nya mati, kemudian diperiksakan spesimen otaknya dan positif rabies, VAR-nya diberikan sampai hari ke-21 dan diberikan serum anti rabies. Nah, untuk yang kategori pajanan 3, sama kita bedakan menjadi pasien non-imun dan pasien imun. Kalau pasien imun, tadi sama ya, diberikannya hanya booster saja, hari ke-0 1 dosis, dan hari ke-3 1 dosis. Tetapi kalau yang non-imun, pasien yang belum pernah mendapatkan baik pre-exposure maupun post-exposure, kita harus anamnesa lagi. Kita harus lihat lagi lukanya. Lukanya masuk ke dalam resiko tinggi atau tidak. Kalau misalnya masuk ke dalam resiko tinggi, harusnya diberikan VAR dan SAR. Tapi kalau bukan resiko tinggi, cukup cuci luka dan diberikan VAR saja. Nah, yang termasuk ke dalam kategori risiko tinggi yang seperti apa? Misalnya pasien dengan lukanya yang multiple, banyak di muka ada, di kulit ada, di kaki ada gitu ya. Atau misalnya lukanya yang dalam, atau misalnya gigitan di daerah dengan yang banyak persyarapan, atau misalnya pasiennya penurunan imunitas yang berat, misalnya pasien HIV gitu ya, atau misalnya gigitan hewan yang positif rabies atau pajanan kelelawar. Gitu. Jadi itu masuk ke dalam resiko tinggi, kategori 3 resiko tinggi. Tata laksananya pencucian luka, pemberian VAR, dan pemberian SAR. Kalau misalnya HPR-nya ada, sama kesininya observasi dulu 14 hari, misalnya 14 hari HPR-nya tidak menunjukkan gejala sakit yang mengarah ke rabies, sampelnya misalnya tidak positif, berarti yang hari ke-21-nya bisa di-stop VAR-nya. Sebaliknya, kalau misalnya hewannya mati, apalagi ditunjang dengan pemeriksaan spesimen otaknya positif, VAR-nya diberikan sampai hari ke-21 dan diberikan serum anti rabies juga. Nah, ini untuk pemberian intradermal ya, tadi khusus untuk pemberian pre-exposure. Petugasnya harus terlatih. Kalau misalnya pemberian intradermal, saya yakin teman-teman di layanan sudah pada paham ya, sudah biasa melakukan metode penyuntikan dengan intradermal. Jadi penyuntikannya harus sampai timbul benjolan di kulitnya. Ini memaksimalkan penggunaan PAR, jangan sampai ada sisa yang terbuang. Dan intradermal juga sekarang yang dianjurkan adalah untuk pre-exposure propilaksis. Ini harus diingat juga harus menggunakan SPED yang insulin yang 1 mili.
Nah, ini pemberian vaksin anti rabies masih banyak pertanyaan Bapak Ibu kalau misalnya anak-anak dosisnya sama nggak dengan dewasa? Sama gitu ya. Mau anak-anak mau dewasa kalau VAR hitungannya pial, 2 pial, 1 pial dan 1 pial. Atau misalnya ada pertanyaan ibu hamil boleh nggak diberikan VAR? Boleh. Sedang menyusui boleh? Boleh. Atau misalnya pasiennya hipertensi, diabetes boleh nggak? Boleh gitu ya. Jadi dalam pemberian vaksin anti rabies tidak ada kontraindikasi absolut asalkan sudah sesuai dengan yang Procat tadi gitu ya. Ini kapan diberikannya semakin cepat semakin baik, tetapi masih bisa diberikan sebelum timbul gejala klinis pada manusianya. Ini varian hari ke-21 bisa dihentikan apabila HPR-nya tampak sehat setelah observasi selama 14 hari. Untuk VAR ini merupakan active immunization gitu ya. Nah, ini pemberiannya adalah di deltoid gitu ya. Kalau misalnya di anak-anak deltoidnya masih relatif kecil, tidak memungkinkan boleh di paha, tapi tidak boleh di gluteal karena penyerapannya tidak begitu bagus kalau di pantat. Jadi pilihannya di deltoid atau di paha untuk anak-anak. Nah, ini vaksin anti rabies, teman-teman. Nanti yang apalagi yang rabies center gitu ya, eh, bukan merek ya, sediaan yang ada di kita adalah sekarang Rabipak gitu. Nah, Rabipak ini antara pelarut, serbuk kering dan sepuitnya terpisah. Jadi Bapak Ibu pastikan kalau misalnya mengambil VAR dari farmasi Dinas Kesehatan Kota Sukabumi, pastikan 3 kondimen itu harus ada serbuk keringnya, harus ada pelarutnya, harus ada sepuitnya. Karena apa? Karena si pelarutnya tidak boleh diganti. Misalnya gitu ya pecah atau tercecer gitu ya karena terpisah gitu ya. Diganti we dan mungkin pelarut mah sama gitu ya pakai Aquabides atau pakai NaCl. Nah, untuk VAR ini tidak boleh gitu. Jadi pelarutnya tidak boleh diganti. Kalau misalnya gimana tuh Bu, misalnya pecah atau tercecer hilang gitu, mangga dilaporkan saja melalui Dinas Kesehatan Kota Sukabumi. Nanti saya mintakan ke penyedianya gitu ya. Nah, ini mah sekilas info saja ya. Nah, ini untuk serum anti rabies gitu. Nah, jadi serum anti rabies diberikan pada luka HPR risiko tinggi kategori 3 menurut WHO. Nah, ada perbedaan dalam pemberian serum anti rabies. Kalau tadi vaksin anti rabies adalah di IM deltoid atau di paha pada anak, tetapi kalau serum anti rabies adalah diinfiltrasi di sekitar lukanya. Jadi semua luka itu harus terinfiltrasi oleh serum anti rabies. Kapan diberikannya? Idealnya diberikan pada hari ke-0 bersamaan dengan vaksin anti rabies. Jadi vaksin anti rabiesnya IM di deltoid kanan kiri. Kalau misalnya SAR-nya diinfiltrasi di sekitar lukanya. Tapi gimana Bu kalau misalnya di Kota Sukabumi tidak ada SAR, harus ngambil dulu ke provinsi? Boleh, tidak bersamaan dengan VAR hari ke-0 diberikan tenggang waktu sampai dengan 7 hari setelah pemberian VAR hari ke-0. Bukan setelah pajanan ya, tetapi 7 hari setelah pemberian VAR hari ke-0 gitu. Nah, kalau misalnya serum anti rabies ini boleh diencerkan menggunakan NaCl atau D5 gitu ya, karena eh, serum anti rabies ini ada dosisnya gitu ya. Nanti kita bahas di slide selanjutnya yaitu dosisnya karena di kita adanya serum yang homolog yang berasal dari serum manusia. Jadi dosisnya 20 internasional unit per kilogram berat badan. Jadi kalau misalnya berat badannya 50 berarti butuh 1000 internasional unit gitu ya.
satu kemasan SAR-nya itu isinya 2 mili 300 international unit. Jadi kalau beratnya 50 butuh 1000 international unit berarti 4 pial tapi tidak dimasukkan semua. Gitu. Jadi dihitung saja yang dimasukinnya 1000 international unit. Itu semua lukanya harus terinfiltrasi. Kalau misalnya lebih boleh di IM walaupun ya tadi IM itu tidak apa ya tidak dampaknya tidak efektif gitu ya. Tapi daripada kebuang maka di IM kan saja. Nah, atau misalnya sekarang gitu ya. Nah, kalau misalnya lukanya kecil misalnya ya di muka gitu ya. Atau misalnya di mana ya di ujung jari gitu ya. Lukanya kecil sebenarnya, tapi misalnya hewannya positif rabies. Apakah pemberian serumnya harus sesuai berat badan? Tidak ya, Bapak Ibu. Jadi sekarang ada kebijakan baru kalau misalnya lukanya kecil, boleh hanya 1 pial saja sarnya gitu. Tidak perlu sesuai dengan berat badan gitu. Kalau misalnya lukanya kecil ya catatannya, lukanya kecil tapi misalnya eh, hewannya positif rabies. Nah ini untuk pemberian SAR-nya, jadi diinfiltrasi di sekitar lukanya. Teman-teman di layanan pasti sudah itu ya, sudah pada. Nah, ini contohnya untuk pemberian serum anti rabies secara infiltrasi di sekitar lukanya. Semua lukanya harus terinfiltrasi menggunakan serum anti rabies. Jadi kalau bersamaan si VAR-nya di lengan atas, kanan kiri, si serumnya diinfiltrasi di sekitar luka. Nah, cukup dipahami ya Bapak Ibu. Nah, ini untuk si serum anti rabies yang ada di kita adalah sekarang sediaannya adalah 2 mili gitu. Nah, ini untuk pelarutnya. Mangga Bapak Ibu kalau misalnya ada parut yang pecah untuk VAR atau misalnya hilang tidak boleh diganti, mangga dilaporkan saja melalui Pak Muklis, nanti Pak Muklis info ke saya. Nah, ini satu lagi untuk tata laksana GHPR tadi sudah dibahas pre-exposure ya, post exposure. Ada lagi ini yang kita namakan pre-exposure. Pre-exposure itu adalah bagi mereka yang digigit kembali gitu ya. Kalau misalnya kurang dari 3 bulan tadi ya pernah mendapatkan pre ataupun post exposure minimal dua dosis, tidak perlu diberikan VAR lagi. Kalau jaraknya 3 bulan sampai 1 tahun, cukup booster saja hari ke-0 dan hari ketiga. Kalau misalnya lebih dari 1 tahun, dianggap sebagai kasus biasa gitu ya. Hari ke-0, hari ke-7, dan hari ke-21. Nah, tadi sudah ya ini. Nah, mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar diskusi ya. Mangga mungkin Bapak Ibu apabila ada permasalahan di lapangan bisa kita diskusikan bersama gitu ya. Apapun itu terkait tata laksana atau misalnya nanti pencatatan dan pelaporannya kami seperti apa Ibu yang menjadi Rabies Center gitu, baik itu pencatatan dan pelaporan kasusnya ataupun pencatatan dan pelaporan logistiknya. Mangga dikembalikan ke Pak Mumu. Ya, terima kasih Ibu Sri yang sudah memberikan gambaran, memberikan bekal untuk kami, Ibu. Memang ini sangat membantu sekali sebetulnya, mah. Makanya mungkin sedikit apa ya, mengambil pelajaran waktu saya saat di lapangan dulu memang ini memang diperlukan saat
kondisi menghadapi apa ya pasien. Memang nanti Bapak Ibu ataupun teman-teman sekalian nanti pas saat